Halo guys, nama gue Mario Lim. Gue pada bisa panggil gue Mario. Oke. Di sini gue duduk di kelas 10 SMA. Gue tuh tiga bersaudara. Kebetulan gue anak terakhir. Anak pertamanya sudah kerja dan anak keduanya masih SMA. Masih kuliah. Oke. Jadi kita langsung ke ceritain saja. Jadi waktu masa COVID dulu, gue tuh orangnya tuh kurang bersyukur. Ya, sangat kurang bersyukur ya. Jadi waktu COVID dulu tuh gue masih kelas 8 mau ke 9 gitu lah. Emang udah COVID sih dari kelas 7, tapi baru masuk ke sekolah kelas 8 sampai kelas 9. Jadi tuh dulu tuh gue kalau setiap sekolah tuh suka dibuahin bekal sama orang tua gue. Tapi setiap makanan yang gue gak suka, gue selalu buang makanan itu ke tong sampah. Nah, suatu ketika hari demi hari gue tuh melakukan hal seperti itu, dan gue tetap merasa nggak bersalah. Suatu hari gue pernah ketahuan atau terciduk sama orang tua gue buang makanan di rumah gue. Jadi ceritanya gue masuk sekolah, orang tua gue buang bekal, terus makanan gue nggak suka, terus gue lupa buang waktu di sekolah. Nah itu yang jadi kesalahan gue, suka buang buang di sekolah. Terus habis itu gue malah buangnya pas di rumah, itu juga kesalahan gue sih. Nah, gue buang makanan di rumah, terus orang tua gue ngeliat, lalu mereka ngasih hukuman gue. Mereka langsung marahin gue dimarahin. Terus orang tua gue tuh emang keras. Dia selalu juga tahu dunia juga keras. Jadi dia harus kerasin anaknya biar anaknya bisa menjadi orang yang sukses. Jadi gue diberikan hukuman tuh selama seminggu tuh gue tuh gak boleh gue tuh gak dibuahin bekal sama gak dibuahin uang jajan sama orang tua gue. Jadi pas gue keesokan harinya gue udah masuk sekolah, kan gue emang gak dibuahin bekal sama uang jajan. Terus di situ gue kelaparan banget, sumpah kelaparan banget. Habis itu gue minta makanan ke teman-teman gue, pada nggak ada yang mau ngasih. Soalnya mereka tahu kalau gue tuh suka membuang makanan. Lalu gue menemukan hal itu di kamar gue. Terus gue merasa bersalah banget karena nggak menghargai dan nggak bersyukur banget. Terus habis itu gue minta maaf kepada orang tua gue. Lalu orang tua gue esoknya kan udah selesai masalahnya. Esoknya orang tua gue memberikan bekal dan uang jajan lagi ke gue. Terus dan gue pun sangat senang dengan hal itu. Terus keesokan harinya kan, terus gue lihat orang-orang tuh pada susah mencari pekerjaan, terus pada susah mencari uang, dan juga pada ada pemburu yang masih berkeliaran mencari makan. Tapi gue malah enak-enakan aja, kayak buang-buang makanan sembarangan gitu. Dan itu adalah kesalahan yang fatal dan tidak baik untuk dilakukan. Jadi gue waktu itu kalau misalkan gue pas gue dibuahin bekal yang gue kesuka, gue bisa memberikan pada orang-orang yang membutuhkan lah. Kayak teman gue tuh ada yang baru bekal, jadi itu gue bisa berbagi ke dia, atau enggak gue bisa memberikannya kepada kayak pemulung di jalan gitu. Kan kasihan juga mereka belum dapat makanan. Jadi yang cerita gue yang pertama ini bisa diambil itu kita harus bersyukur dan kita menghargai pemberian apapun dari orang lain. Kita lanjut ke cerita gue kedua. Cerita gue kedua itu ini yang merubah hidup gue sih. Tapi yang pertama juga berubah hidup gue. Nah, gue tuh waktu dulu tuh orang tua gue tuh kayak suka berpergian gitu pekerjaannya. Jadi tapi dulu tuh dipasang CCTV sih di ruang tengah.
Nah, waktu gue ditinggal pergi, gue tuh orangnya suka males banget, males. Gue aja cuci piring aja sampai mbak yang nyuciin, gue nggak bisa cuci piring sendiri. Nah, hari demi hari berlalu, terus orang tua gue udah balik, terus karena kejadian yang dia lihat di CCTV itu gue mas-masan terus kayak cuma main HP terus main game, itu membuat orang tua gue kesel dan orang tua gue memarahi gue terus dan memberikan hukuman kayak HP gue diambil, terus kayak gue nggak boleh main bola dulu gitu, supaya tuh gue menyadari kalau misalkan hal yang gue buat itu tuh salah banget dan gue harus memperbaikinya. Keesokan harinya gue meminta maaf pada orang tua gue, lalu gue berjanji untuk giat atau enggak untuk rajin lah, seenggaknya membantu dalam rumah itu. Dan gue keesokan harinya ya gue membantu dan gue rajin di. Sekian dari cerita gue, semoga kalian bisa dapat ambil hikmahnya dan pelajaran yang dapat dari cerita gue. Terima kasih.